Pesawat sudah mengudara saat ini. Kita sudah melihat adanya Glue Stickly yang terus menjadi line up utama dari tim tersebut. Tidak ada nama Zeta di line up dari Bigetron. Kita pun masih menunggu. Akankah Zeta bakalan bermain pada hari ini atau tidak? Namun kita berfokus kembali menuju ke area dari pertempuran karena Maxius sudah mulai memasak sebuah Chidorinya. Coba lempar menuju ke area dari lantai 2, namun masih belum mampu untuk bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Tapi ada satu ABD yang coba dimainkan oleh pemain-pemain dari tim Bandung, tapi ternyata Maxius dia berhasil mendapatkan satu. Akan bisa mendapatkan yang kedua kah, tapi ternyata Maxius dia malah tumbang Rizky tanpa Ridon. Dia menjadi last man standing bagi tim CP Spalian Pior. Saywar boleh di kolom komentar kalau mau memberikan 1-2 kritik kepada lawan, boleh juga di kolom komentar, tapi tetap dengan komen-komen yang sehat. Dan kita menuju ke Iris. Tembakan diberikan oleh Iris, satu hit yang berhasil membuat dirinya mendapatkan sebuah knockdown. Iris hanya perlu memberikan satu hit lagi kepada pemain yang sebenarnya sudah sangat low sekali. Linux nampaknya berada di ujung sana. Linux, pemuda asal Manado yang akan di-challenge oleh seorang Iris. Bahkan Linux sedang dipersiapkan satu S12K. Ditembak sudah tadi S12K-nya. Dengan tembakan ini maka Linux sadar bahwa lawan yang dihadapi memiliki senjata yang begitu berbahaya. Namun Linux ternyata juga punya senjata yang sama dan berganti saat ini. Iris tetap berhasil memenangkan sebuah fight menjadi 3 elim dan pulang seluruhnya Mekjo ke lobby. Pangeran Bekjo, mereka harus pulang dengan begitu cepat. Tapi di sisi yang lain dari seorang Foxy, dia pun harus tumbang karena ada distraksi juga dari arah sisi yang lain. Sementara dari seorang Hansteel, dia berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu. Coba untuk mencari pemain-pemain dari Boom yang lain. Dan bahkan confirm poin eliminasi pun masuk ke kantong dari tim Point Checkery. Sementara zonanya pun sudah mulai terpantau. Dia ngeboncing ke area sebelah kanan yang dimana memang ini cukup tersenyum tim-tim yang berada di area Blue Zone, yang berada di area sebelah timur, karena mereka tidak terlalu jauh untuk masuk menuju ke area dalam zona, tapi kita masih berfokus menuju ke area dari seorang Okta dan juga dua pemain Point Checkery, yang dimana Okta sudah mulai memasak satu buah granat lempar menuju ke arah depan, meletup sudah duar bebek, tapi ternyata tidak ada knockdown yang terjadi. Granat yang kedua coba dimasak, lempar menuju ke arah depan, meletup lagi, duar dapat satu pemain. Hansteel tumbang, namun Foxy sudah mulai aware, dia pun memasak granat. Siapakah yang akan bisa mendapatkan? Tapi Okta didapatkan oleh Jimmy. Alter Ego secara tidak langsung mereka berhasil untuk bisa membantu posisi dari Point Checkery. Buka suka bermain untuk mencari eliminasi seperti hanya Alter Ego yang sedang mencari eliminasi, memburu satu tim tadi. Namun kita harus sedikit bergeser ke sisi yang lainnya. Blue Squad yang kita saksikan jelas sekali mudah saja bagi pemain sekali berekspor untuk mendapatkan satu player tersebut. Dan Kimain jepitan dari kiri, dari kanan. Sebuah komunikasi yang berjalan dengan begitu lancar oleh para pemain Glue membuat mereka bisa mendapatkan elim yang cukup tinggi. Dipulangkanlah Nightmare dan hanya dengan 6 poin saja di match kali ini. Dan kita bergeser ke Alter Ego yang tadi saya katakan sedang memburu eliminasi menghadapi para pemain Shadow. Namun Rosemary kalah aim kembali lagi. Shadow berhadapan dengan Alter Ego dan Shadow yang menang. Setelah di hari terakhir minggu pertama Shadow menang 3-0 atas Alter Ego. Sekarang nambah lagi aja poin yang didapatkan oleh Shadow atas Alter Ego. Alter Ego selalu menang melawan siapapun, tapi tidak pernah menang melawan Shadow. Jadi berlanjut ya di Ruthless ini untuk pertempuran antara Alter Ego dan juga Shadow. Patut kita nantikan, tapi Asa terpantau dia pun harus tumbang. Tidak baik-baik saja untuk saat ini, tapi terpantau juga satu pemain dari Alter Ego sudah mulai tumbang. Dan sepertinya Zuxi tiba-tiba menjadi last man standing bagi tim Alter Ego. Namun di sisi yang lain Yoru harus coba mengevakuasi rekannya terlebih dahulu karena Asa pun sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Sementara dari seorang Dimzi, mereka pun sudah mulai masuk menuju ke area dari perkotaan Yulin. Ada RRQ Ryu yang sudah mulai masuk juga itu di area depan dari Pandung. Itu benar-benar padat sekali. Ini bakalan sangat chaos. Di zona stage selanjutnya kita bakalan lihat menuju ke area dari tim RRQ yang untuk saat ini pun sudah mulai memasak granat. Coba lempar menuju ke arah depan, dapatkah Davi di sana? Masih belum mampu untuk bisa mendapatkan, tapi S12K dari seorang Yami berhasil untuk bisa mendapatkan seorang Dongri, tapi ternyata ada trade talk terjadi Genpos, bahkan Nerpeko. Dua pemain dari RRQ pun harus bertumbangan kali ini. Yami coba dia masuk untuk mengkonfirm poin eliminasi terlebih dahulu, tapi Nerpeko tidak terselamatkan dan Lapar pun terbakar api asmara. Dia pun harus segera healing.
Menuju kita ke area dari Yulin dan menuju kita ke pertempuran tiada ujungnya karena banyak sekali tim yang sudah berada di Yulin. Bahkan kalau kita memantau kolom komentar, sedikit ada komentar dari Mayang yang mengatakan aku dukung semuanya tapi aku semangat loh kalau AE Chicken. Itu namanya Mayang lagi ngedukung AE ya. Jadi nggak usah ngomong ngedukung semuanya ya AE mah. Dukung semuanya Mayang. Kalau sama malu-malu gitu Mayang ngedukung AE juga. Masa ngedukung AE malu, maksudnya apa Mayang? Mentang-mentang AE gak ke EWC gitu Mayang, jangan begitu, gila nggak boleh. Tapi kita juga menuju ke posisi yang lainnya karena saat ini RRQ sudah berhadapan dengan Pandum dan Pandum berada di posisi yang kembali lagi. Kalau Pandum dapat zona maka kemungkinan besar Chicken bisa mereka dapatkan. Sudah terjadi berulang kali kayak gitu. Yes, betul sekali. Sudah begitu padat sekali di daerah dari Yulin. Dan saat lagi zona bakalan segera menutup menuju stage yang kelima. Dan zonanya pun masih menuju ke area kota Yulin. Ini jujur bakalan chaos banget. Tim-tim yang belum masuk menuju ke area dalam zona. Ada Glue, DPS Palian, ada Dewa United S, ada Horboy. Di area dari selatannya itu ada Boom, Shadow Esport, Alter Ego. Yang dimana Alter Ego menyisakan tentunya bakalan menjadi satu buah PR bagi seorang Zuxi karena dia sendirian saja. Sementara dari Lapar, RRQ Ryu coba untuk memberikan beberapa pressure-nya menuju ke arah dari Bigetron. Bahkan ada granat dari seorang Yami, namun memang magic granat dari seorang Yami masih belum kelihatan pada match yang pertama ini. Kita mengharapkan Yami bisa segera menemukan sentuhannya di RRQ. Dia sudah bermain dengan begitu baik di Boom. Bahkan Yami berhasil membawa Boom tampil dengan sangat-sangat luar biasa di babak Grand Final Season Spring. Namun sekarang dengan tim yang baru, Yami memang memerlukan banyak menit bermain agar dia bisa langsung berkomunikasi dengan lancar dengan para pemain-pemain RRQ. Tetap saja pemain sehebat apapun kalau berada di lingkungan yang baru, adaptasi perlu dilakukan. Waktu adaptasinya perlu berapa lama tergantung masing-masing orangnya. Dan kita sedang melihat adanya Tayo dengan AUG-nya dilempar sebuah Raseng Shuriken. Reizi berada di sana, proning dilakukan oleh Reizi dan nampaknya Raseng Shuriken juga akan dikirimkan oleh Tayo menuju ke Reizi, tapi salah sasaran nampaknya. Belum berhasil mendapatkan pemain, tapi Reizi paham di mana Tayo berada dan Raseng Shuriken sedang dipersiapkan namun dibakar terlebih dahulu, dilemparkan meledak. Point checkery, mereka sudah mengambil area tengah dan ini adalah fight yang harus dimenangkan. Mau tidak mau Reizi harus bertahan menghadapi para pemain point yang sudah datang. Sayangnya granat dilemparkan menuju ke titik yang begitu baik untuk dihindari oleh para pemain dari point. Prediksi selanjutnya akan dilakukan oleh Reizi. Namun sebelum Reizi melemparkan granat, sudah ada granat duluan dari Hasil. Dan Reizi berhasil memprediksi di mana Potato akan berlari. Hasil sedang mempersiapkan granat selanjutnya. Ini akan menjadi berbahaya karena Reizi juga terkena splash damage yang cukup dalam, namun belum berhasil untuk memulangkan sang MVP minggu pertama. Mantul! Tapi pantulannya berhasil memulangkan Reizi. Seperti ini. Sementara dari seorang Maxius harus segera melakukan evakuasi juga karena Rizky sedang tumbang. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa jika Pandu mendapatkan zona di zona-zona akhir di sesi yang ke-6, 7, 8, 9, maka kemungkinan besar Pandum lah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Mereka sangat paham untuk bisa mendapatkan WCD di tengah dari zona. Sudah berulang kali didapatkan oleh Pandum, bahkan sekarang kembali lagi Pandum mendapatkan keuntungan tersebut. Lemparan utility akan menjadi berbahaya karena Jobrenki sudah ancang-ancang untuk melemparkannya. Terkena beberapa tembakan peluru, namun tetap saja tembakan follow up yang dilakukan oleh Jobrenki berhasil mendapatkan satu pemain. Jobrenki ketolongan karena ada pemain yang datang, namun S12K sigap digunakan oleh Jobrenki. Pemain Dewa United yang lainnya seperti tidak ngobrol. Para pemain Dewa United, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu fight bersama dengan RRQ, yang lain fight bersama dengan Pandum. Tidak ada komunikasi yang berjalan antar pemain-pemain Dewa United, dan akhirnya Dewa United rata. Aduh, tapi ternyata Glue Squad pun harus rata di titik yang sama dengan Dewa United. Steril, lihat posisi dari tim Pandum, bahkan di sana pun dari seorang Elberry lagi-lagi harus berfokus juga menuju ke area dari poin. Tembakan terjadi dan boom, Sanju memiliki angle yang sudah barang pasti tidak disia-siakan dengan cuma-cuma oleh seorang Sanju. Bahkan lemparan utility diberikan kembali, satu granat yang mengakhiri momen dari hasil yang begitu gemilang sedari awal. Tapi saat ini Elberil juga merupakan rising star teranyar yang dimiliki oleh Boom, yang selalu mengorbitkan para pemain-pemain berbakat di skena kompetisi PUBG Mobile Indonesia. Pandum kehilangan satu pemain kunci mereka, Frenzy sudah tumbang, tapi Jobrenki bersama dengan Dimzi menjadi duo di area depan. Pertahanan mereka, lemparan utility dilakukan oleh Jobrenki untuk bisa menghabisi
seluruh pemain dari Point Cakery. Point dipulangkan. Boom, akan berhadapan dengan Pandum. Namun Pandum punya pemain yang terlalu banyak. Dan seperti yang saya katakan berulang kali, saat Pandum mendapatkan tengah zona, di zona-zona akhir, maka winner chicken dinner bisa didapatkan dengan begitu baik oleh Pandum sebagai sang juara bertahan dari PMPL ID Spring.